Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita akan membaca dan mendalami bacaan kitab suci yang berkaitan dengan Daud sang pemimpin. Tapi sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar, berkatilah kami dalam pelajaran hari ini. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari sekarang kita bersama-sama membaca bacaan kitab suci yang sudah Bapak siapkan. Janji Tuhan kepada Daud diambil dari 2 Samuel bab 7 ayat 8 sampai dengan 17. Setelah bangsa Israel menetap di tanah Kanaan, Tuhan tetap menyertai bangsa Israel. Bangsa Israel merasa aman dan damai di bawah naungan Tuhan. Allah tetap menyertai umat Israel hingga menjadi suatu kerajaan yang besar. Waktu Raja Saul tidak setia kepada Allah, maka Allah memilih Daud sebagai raja kedua yang memimpin bangsa Israel. Waktu itu ada seorang nabi, Natan namanya. Kepada Natan Allah berfirman, "Pergilah kepada Daud, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang engkau jalani, dan telah melenyapkan segala musuh di depanmu. Aku membuat namamu besar, seperti nama orang-orang besar di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri, dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dulu. Juga diberitahukan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu. Maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian,
anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya untuk selama-lamanya. Anak-anak yang terkasih, Daud adalah orang pilihan Allah. Dia mendapat berkat dari Allah, sehingga kemudian dia bisa diurapi menjadi Raja Israel. Raja Daud merupakan sosok raja yang sangat berjasa bagi bangsa Israel. Biarpun dia seorang raja, tetapi dia tetap setia berpegang teguh kepada Allah. Ini yang kemudian membuat dia mendapat kasih yang besar dari Allah. Biarpun kemudian dalam perjalanannya sebagai seorang raja dia pernah berdosa, tetapi karena dia mendapat kasih yang besar dari Allah, dia kembali ke jalan yang sesuai dengan kehendak Allah. Allah tidak meninggalkan dia dan selalu menyertai perjalanannya sebagai seorang raja. Karena itu kemudian di bawah kepemimpinan Raja Daud ini, bangsa Israel menjadi bangsa yang sejahtera. Dari bacaan yang sudah kita baca tadi, ada beberapa janji Allah kepada Raja Daud. Yang pertama, Allah berjanji untuk tetap menyertai umat Israel dimanapun mereka menetap dan hidup, ya. Jadi umat Israel akan selalu disertai oleh Allah. Yang kedua, Allah berjanji akan memberikan keturunan yang besar kepada Daud, ya. Yang ketiga, Allah akan memberikan berkat kepada keturunan Daud. Jadi bukan hanya Raja Daud yang mendapat berkat dari Allah, tetapi juga keturunannya, ya. Kemudian yang keempat, Allah berjanji kepada Daud bahwa kasih setia Allah tidak akan hilang dan kerajaan Daud akan tetap kokoh untuk selama-lamanya, ya. Itu janji Allah kepada Daud. Anak-anak yang terkasih, sebagai seorang raja, Daud adalah seorang raja yang baik, yang melakukan tugasnya dengan baik, ya. Daud juga termasuk seorang raja yang bijaksana, ya. Karena itu sampai sekarang Daud terkenal sebagai seorang raja yang besar, ya, dari semua raja yang pernah memerintah di Israel. Nah, anak-anak yang terkasih, apa teladan yang bisa kita tiru dari Raja Daud ini, ya, khususnya bagi kalian sebagai seorang pelajar, ya.
Yang pertama, Raja Daud adalah seorang raja yang melaksanakan tugasnya dengan baik, ya. Ini contoh yang bisa kalian tiru, ya. Sebagai seorang pelajar, kalian juga harusnya dapat melakukan tugas dengan baik. Biarpun sekarang kalian belajar di rumah, ya, bukan pergi ke sekolah, belajar di rumah, tapi kalian tetap harus melaksanakan tugas kalian sebagai seorang pelajar, ya. Tetap belajar di rumah dan melakukan hal-hal yang baik, ya. Itu sebagai seorang raja, ya, Daud ini tetap setia kepada Allah, ya. Nah, kalian jangan lupa untuk tetap rajin berdoa supaya apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian lakukan di rumah mendapat berkat dari Tuhan, supaya kita selalu diberkati, supaya kita selalu dikasihi oleh Allah seperti yang dialami oleh Raja Daud, ya. Begitu ya anak-anak, harus kalian pahami dengan baik pesan dari kisah Raja Daud ini, ya. Cukup sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat, ya, belajar dengan rajin, dengarkan nasihat orang tua dan gurumu, ya, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk berdoa. Mari kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin.